Oke, baik. Saya kira bisa saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arik, di mata pelajaran keterampilan fungsional teknologi informatika atau dalam hal ini adalah teknologi komputer ya. Eh, Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk istilahnya mengganti pertemuan yang kemarin sempat beberapa kali kosong ya karena saya ada keperluan, baik itu ada meeting, ada pertemuan dengan kolega sesama kerjaan saya, jadi saya tidak bisa masuk di kelas keterampilan fungsional. Dan saya pernah mengatakan kepada kalian bahwa saya akan membuatkan sebuah rekaman untuk mengganti beberapa pertemuan yang sempat kosong di pelajaran keterampilan fungsional ini. Kemudian saya ucapkan selamat datang pada teman-teman sekalian yang baru hadir dan baru menyimak eh, video ini ya. Saya informasikan bahwa kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan yang keenam, di mana seharusnya di waktu video ini saya buat, kita seharusnya sudah sampai pertemuan yang ke-11 atau 12. Jadi saya masih punya utang sekitar 5 atau 6 pertemuan ya. Untuk itu saya akan mencoba untuk semaksimal mungkin. Saya mencoba dengan semampu saya untuk mengejar ketertinggalan supaya nanti teman-teman sekalian tidak dirugikan. Dalam hal ini kosong terus begitu ya. Untuk itu saya punya inisiatif untuk merekamkan video secara offline seperti ini. Tentu saja kalian tidak perlu masuk kelas secara online karena nantinya saya akan memberikan atau membagikan link video rekaman yang saya buat ini ke teman-teman sekalian, ke grup Facebook ya, sehingga teman-teman sekalian nanti bisa menyimak apa yang menjadi penjelasan saya dalam setiap tutorial video offline gitu ya. Karena apa? Ini juga sangat match atau cocok sekali ya dengan pelajaran keterampilan fungsional, di mana ada materi-materi yang kita tidak bisa untuk melakukan kelasnya seperti online seperti biasa di kelas Wizik seperti biasa, karena saya harus memberikan praktek-praktek atau simulasi-simulasi setiap kali saya menjelaskan sebuah topik di dalam materi ini gitu ya. Sehingga ini saya lakukan supaya teman-teman sekalian bisa lebih paham dan lebih jelas dalam memahami dalam belajar pelajaran keterampilan fungsional teknologi informatika ini di kelas 8 semester 3 ini. Dan malam hari ini, di kesempatan hari ini, mohon maaf, kita akan masih membahas tentang word processor, di mana kita akan belajar pelan-pelan. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang membuat sebuah naskah menggunakan Microsoft Office Word 2007. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membagikan tips. Saya akan mengajarkan sebuah skill, keterampilan lagi. Tentu saja lebih advance ya, lebih ditingkatkan lagi keterampilannya. Kalau kemarin kita sudah membuat naskah, nanti akan ada skill baru yang akan saya berikan kepada teman-teman sekalian supaya teman-teman sekalian nantinya bisa lebih expert, bisa lebih menguasai materi keterampilan fungsional yang diajarkan di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan, program pendidikan di bawah Yayasan Bakti Jaya Indonesia gitu ya. Tapi seperti biasa, walaupun kita pada saat ini belajar
tidak online, artinya tidak bertatap muka secara langsung, tidak bisa saling merespons secara langsung seperti kelas-kelas sebelumnya. Tetapi ini yang selalu terjadi di kelas saya, baik itu pelajaran-pelajaran yang lain ataupun pelajaran keterampilan fungsional, di mana setiap kali pelajaran kita mulai, kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu, mari rekan-rekan sekalian yang menyimak video tutorial atau video pelajaran keterampilan fungsional pada kesempatan kali ini, kita buka terlebih dahulu, kita awali terlebih dahulu kegiatan belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Ya, semoga dengan dibukanya dengan berdoa tadi ya, apapun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat dan teman-teman sekalian bisa belajar dengan mudah, serta apapun yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa diberikan kemudahan sampai akhir nanti ya. Baik teman-teman sekalian, tidak perlu ya, mungkin saya cross check lagi apakah teman-teman sekalian bisa dengar suara saya atau bisa melihat papan tulis, karena ini sifatnya offline. Jadi kalian tinggal melihat saja, mencermati saja apa yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang membuat naskah, ya. Pada kesempatan kali ini saya akan upgrade skill kalian dengan keterampilan baru, yaitu mengedit dokumen. Ya, mengedit dokumen atau mengedit naskah. Ini akan kita pelajari. Jadi kita tidak akan belajar terlalu banyak, takutnya nanti kalian bingung. Takutnya kalian nanti malah overload gitu ya. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menambah skill kalian dengan materi tentang bagaimana mengedit sebuah naskah atau sebuah dokumen. Kalau bicara tentang mengedit sebuah naskah atau mengedit sebuah dokumen, yang perlu kita miliki pertama kali adalah kita punya dokumennya terlebih dahulu, sehingga kita bisa mengedit atau mengubah, memodifikasi naskah tersebut. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kalau kemarin kita sudah membuat, berarti kan kita sudah bisa ya, punya dokumen satu ya. Nah, untuk itu misalnya akan ada modifikasi, kita akan kita akan rubah susunan kalimat atau konten yang ada di dalam naskah tersebut. Nah, ini yang kita perlukan, yaitu dengan cara mengedit sebuah naskah atau dengan trik atau skill edit ya, mengedit naskah atau mengedit dokumen. Ya, apa yang bisa kita lakukan dalam mengedit naskah tersebut atau sebuah naskah? Ya, yang pertama adalah kita bisa membuat blok pada teks. Ya, blok ini, istilah blok ini sangat familiar dan selalu kita gunakan, hampir setiap saat kita gunakan ketika kita menggunakan operasi sistem Microsoft Office Word 2007. Kalau kita mau menggunakan Microsoft Office 2007, kita pasti akan berkutat ya dengan skill atau dengan keterampilan blok ini. Kita harus bisa membuat blok pada teks ya. Bagaimana membuat blok pada teks tersebut? Yang pertama adalah menggunakan keyboard ya. Tempatkan kursor pada awal kata atau kalimat yang akan diblok. Kemudian tekan tombol shift sambil menggerakkan tanda panah ke awal kata kalimat. Ya, jadi membuat blok itu bisa bermacam-macam caranya. Yang pertama bisa menggunakan keyboard ya.
dengan menempatkan kursor pada awal kata atau kalimat yang akan diblok, kemudian tekan tombol shift, jangan dilepas, kemudian tekan tanda panah, bisa tanda panah ke kanan, ke atas, ke bawah, ke samping kiri sama saja ya. Coba kita praktekkan ya. Ini dia bagaimana cara membuat blok dengan menggunakan keyboard. Saya akan buka dulu saya punya dokumen. Misalnya ini. Tuh, jadi nggak ada spasinya begini. Sebentar, saya cari yang lain. Oke, kita coba mulai ya. Misalnya saya akan membuat blok di kalimat atau di kata mahasiswa sampai profesional ini ya. Saya akan membuat blok di kata mahasiswa hingga di profesional ini. Caranya tadi gimana? Kita bisa menempatkan kursor ya, menempatkan kursor pada awal kata atau kalimat yang akan diblok. Awal katanya kan di sini, ditempatkan di sini. Nah, hal yang kita lakukan yang selanjutnya adalah dengan menekan tombol shift sambil menekan tanda panah. Saya tekan tombol shift, kemudian saya tekan bersamaan dengan tombol panah. Tuh. Ya, terus sampai terblok. Ya. Gampang ya, itu cara bagaimana untuk membuat sebuah blok ya, di blok. Kemudian yang kedua bisa dengan cara menggunakan mouse. Jadi setiap perangkat komputer ya, ada yang menggunakan mouse, ada yang menggunakan trackpad ya, tapi biasanya kita familiarnya dengan menggunakan mouse ya. Di mouse itu kan ada klik kanan dan klik kiri ya. Jadi klik kanan, klik kiri, dan biasanya di tengah-tengah itu ada scroll down. Scroll ya, tombol untuk scroll buat ke atas ke bawah dengan kayak roda itu. Nah, ini kita bisa menggunakan mouse. Caranya adalah klik kiri tanpa dilepas, kemudian di drag itu diseret pada awal kata kalimat yang akan diblok, kemudian seret penunjuk mouse hingga ke akhir kata atau kalimat yang akan diblok, kemudian lepaskan klik mouse tersebut. Nah, untuk menghilangkan tanda blocks di teks yang tadi di blocks, bisa diklik sembarang tempat dalam jendela dokumen kayak seperti ini ya. Kita akan menghilangkan bloknya terlebih dahulu. Bagaimana cara menghilangkan blok ketika kita sudah membuat blok ini? Ya, kita klik sembarang tempat, dia akan hilang. Nah, bagaimana kita membuat blok dengan bantuan mouse atau trackpad? Kita bisa tempatkan kursornya di sini, kemudian tekan klik kiri, tahan sambil kita gerakkan mouse-nya sampai ke kalimat yang akan kita tandai, kemudian lepaskan. Nah, sudah. Ini namanya blok. Dan ini sangat berguna sekali ketika nanti kalian akan menggunakan fitur copy, paste, delete dan sebagainya. Pasti kalian akan menggunakan blok ini ya. Gitu. Kemudian kita lepaskan di sembarang tempat, klik sembarang tempat untuk menghilangkan blok tersebut. Nah, seperti ini. Ya. Selanjutnya, setelah kita bisa belajar tentang blok, bagaimana menggunakan blok, membuat sebuah blok bukan blok ini ya, nulis bukan ya. Ini blok untuk menutup. Kemudian kita akan belajar cara mengcopy kata atau kalimat ya. Nah, untuk teknik mengcopy kata atau kalimat yang perlu kita kuasai adalah teknik blok. Untuk itu tadi kenapa blok itu
harus kita kuasai di awal-awal ya, kita pahami di awal-awal, karena saya kira semua teknik-teknik yang ada di bawahnya sini ini menggunakan blok semua. Sama halnya dengan teknik yang B ini, mengcopy kata atau kalimat, yaitu dengan menggunakan blok ya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah blok kata atau kalimat yang akan di-copy, kemudian klik icon copy, atau bisa dengan bantuan tombol keyboard dengan menggunakan gabungan keyboard, yaitu Ctrl plus C. Nah, itu sudah di copy, kemudian letakkan kursor pada tempat yang akan diletakkan hasil kopiannya, kemudian klik ikon paste atau dengan tombol bantuan keyboard yaitu Ctrl plus V. Kita coba bagaimana kita cara mengcopy atau menduplikat ya sebuah kata atau kalimat. Misalnya saya ingin membuat hal yang sama di dokumen baru. Misalnya sebentar. Ya, saya akan membuat ini menjadi sama judulnya dengan dokumen halaman kedua. Cara yang kita lakukan adalah kita blok. Saya akan menggunakan bantuan mouse, klik sini, kemudian kita tekan, klik kirinya yang lama, kemudian kita tarik sepanjang kata yang akan kita copy, kemudian lepaskan. Kita bisa langsung klik copy di sini, di home, di copy, copy. Sudah ya. Habis itu kita letakkan di tempat dimana kita akan meletakkan hasil kopian itu. Misalnya di sini ya. Kemudian kita klik paste. Nah, dia akan muncul. Atau cara lain tadi, dengan bantuan keyboard, sama halnya kita blok terlebih dahulu, seret. Kemudian silahkan klik atau pencet tombol di keyboard itu Ctrl plus C bareng ya, Ctrl dan C bareng. Udah. Habis itu kita taruh di tempat yang akan kita copy, kemudian dipencet keyboardnya Ctrl plus V, Ctrl plus huruf V. Nah, jadi ya. Nah, ini kalau saya sih seringnya menggunakan bantuan keyboard ya, karena saya malas untuk klik sini ya, gitu. Atau cara lain, kalian bisa gunakan dengan cara sama, di blok terlebih dahulu, kemudian klik kanan, tapi klik kanannya harus yang berada di blok ini, jangan diklik kanan keluar ya, diklik kanan sini, kemudian klik copy, pilih copy. Nah, kemudian ditaruh atau diletakkan di tempat yang akan kita letakkan kopiannya. Kita klik kanan juga dan kita pilih paste. Nah, ini akan sama aja muncul. Tuh ya, paham ya untuk bagaimana cara mengcopy kata atau kalimat. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah memindahkan kata atau kalimat. Ini hampir sama dengan teknik mengcopy tadi ya. Memindahkan itu berarti kata yang dipindahkan itu tidak akan ada lagi di tempat sebelumnya. Kalau kita mengcopy itu kan berarti membuat duplikat ya. Artinya di sini ada, di copy, di sini juga ada. Tetapi kalau nanti kita akan menggunakan teknik memindahkan tadi, kalau kita pindahkan di tempat lain, berarti ini sudah tidak ada lagi. Itu bedanya. Nah, bagaimana cara untuk memindahkan kata atau kalimat tersebut? Caranya sama, kita menggunakan teknik blok kata atau kalimat yang akan dipindahkan tersebut. Kemudian klik icon gambar gunting ini atau cut, atau bisa dengan bantuan keyboard Ctrl plus X ya, klik icon gunting cut atau dengan tombol Ctrl plus X gitu.
Kemudian kalian bisa meletakkan kursor pada tempat yang ingin dipindahkan. Kemudian klik ikon paste atau dengan bantuan tombol Ctrl plus V. Nah, ini sebenarnya modifikasi-modifikasi langkah cepat yang mungkin nanti kalian bisa terapkan ketika kalian mengetik ya. Ya, kita coba ya. Kita akan memindahkan judul ini ke halaman 2. Sama, kita blok. Tadi perintah yang kedua adalah dengan klik gambar gunting atau cut. Apa yang terjadi? Tulisannya hilang kan ya. Nah, setelah di cut, itu proses belum berakhir, belum selesai. Ada yang perlu kita lakukan lagi adalah dengan meletakkan kursor, di mana meletakkan hasil pemindahan kata tersebut di tempat yang akan kita inginkan. Kemudian kita klik paste. Jadi pindah di situ. Yang pertama nggak ada, kemudian judulnya pindah di situ. Ya, paham ya? Tuh. Ada cara yang kedua, yaitu sama dengan tadi, dengan bantuan tombol keyboard yang ada di papan keyboard, papan ketik ya. Dengan cara sama kita bisa blok kata atau kalimat yang akan kita pindah. Kemudian kita bisa tekan tombol Ctrl plus X. Sama ya, hilang. Kemudian kita akan lepaskan di tempat dimana kita ingin melepaskannya, yaitu dengan Ctrl plus V. Jadi itu untuk memindahkan kata atau kalimat. Ya, sampai di sini paham ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik membatalkan perintah ya. Misalnya dalam kalian membuat sebuah dokumen, kalian kok menemukan kejanggalan ya, mengetik dengan tidak sengaja melakukan kesalahan, misalnya nulis kalimat jadi karimat atau kapimat dan sebagainya, itu kan terjadi kesalahan ya. Kesalahan tersebut biasanya terjadi ketika kalian membuat ketika kalian mengedit dokumen atau membuat dokumen atau dengan formatan lainnya. Yang kalian bisa lakukan adalah dengan menggunakan dua teknik ini, yaitu teknik undo dan teknik redo. Ya. Teknik undo ini bisa digunakan untuk mengembalikan atau membatalkan sebuah dokumen yang kita ketik sebelum kita melakukan kesalahan tersebut ya. Kemudian tombol redo itu adalah membatalkan sesuatu hal yang sudah kita edit tadi ya. Kita coba ya, ini undo, ini redo. Di sini kita ketemukannya, misalnya ini ya, kita ketik di sini misalnya nama saya Arik misalnya gitu. Ini kan salah ya. Kita bisa undo ya. Jadi hilang dia, kita bisa nulis lagi Arik. Nama saya Arik. Itu untuk undo, jadi bisa membatalkan yang diedit. Maksudnya ini. Kemudian redo itu bisa membatalkan pengeditan. Nah, itu paham ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan kesalahan dan ingin mengembalikan ke beberapa menit yang lalu, kalian bisa menggunakan tombol redo. Undo. Oke, yang selanjutnya kita bisa menggunakan teknik change case. Change case ini digunakan untuk mengubah huruf ya, mengubah huruf tanpa kita mengubah satu persatu hurufnya ya. Biasanya kalau judul itu kan kalau tidak pakai huruf besar ya, cuman huruf awalan katanya yang besar ya. Jadi kita tidak perlu mengubah satu-satu. Dengan bantuan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Office Word 2007 ini, kita sangat mudah sekali untuk menggunakan. Yang pertama kita bisa lakukan adalah kita tetap menggunakan fitur atau teknik blok
pada setiap kata atau kalimat yang akan kita rubah ukuran hurufnya, format hurufnya. Dan ini ada beberapa teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk merubah format atau ukuran huruf. Bukan ukuran huruf secara semuanya sih, ini adalah format. Yang pertama adalah sentence case. Sentence case ini adalah mengubah kalimat pada teks yang diawali huruf besar. Jadi antara awal kalimat hingga titik itu yang akan menjadi huruf besar hanya kalimat awal ini. Huruf awal di kalimat awal kalau kita pakai sentence case ini yang akan menjadi huruf kapital tuh di sini aja. Kalau lower case itu tidak ada huruf besar dalam sebuah kalimat tersebut. Kalau upper case itu membuat semua huruf dalam sebuah kata atau kalimat itu menggunakan huruf besar. Kemudian kalau title case itu mengubah setiap awal kata menjadi huruf besar, itu yang biasanya digunakan untuk sebuah judul. Kemudian ada yang namanya toggle case. Toggle case itu kebalikannya dari title case. Kalau title case tadi huruf besar setiap kalimat, setiap kalimat itu menjadi huruf kapital. Huruf setiap kata pada sebuah kalimat itu menjadi besar kapital. Kalau toggle case itu mengubah setiap awal kata menjadi huruf kecil. Kita praktekkan saja di mana kita bisa menemukan yang namanya change case ini. Change case ini bisa kita temukan di sini. Ini namanya change case. Jadi di home menu, kemudian kita menuju ke huruf A besar A kecil ini adalah menu change case. Kalau kita klik, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5 menu di dalam sini yang akan bisa digunakan, sangat membantu sekali untuk kita mengetik. Misalnya ini kan huruf besar semua ya. Saya ingin mengubah ini menjadi sentence case. Apa yang akan terjadi? Kita blok, misalnya ini dari sini aja yang akan saya ubah sentence case. Deng dong, yang huruf besar hanya yang di awal saja. Ya. Kemudian saya akan merubah ke lower case. Apa yang terjadi? Saya besarkan saja. Apa yang terjadi? Lower case. Dan tidak ada satupun huruf kapital di sini atau huruf besar. Kalau saya ganti dengan uppercase, nah semuanya akan menjadi huruf besar. Kalau saya akan ganti menjadi capitalize each word atau title case, apa yang terjadi? Setiap kata dalam satu kalimat yang saya blok tadi akan merubah setiap huruf di awal kata itu menjadi huruf kapital. Kemudian kalau saya rubah lagi menjadi toggle case, apa yang terjadi? Yang kecil, huruf kecilnya hanya di awal kalimat, di awal kata di dalam sebuah kalimat yang saya blok tadi. Paham ya? Oke. Paham saya kira. Sangat mudah sekali. Jadi tidak perlulah kita ketik manual satu persatu ini yang harus di huruf besar, ini harus dengan huruf kecil. Kita cuma perlu blok ya, kita blok. Kemudian kita pilih mana yang akan kita gunakan, misalnya dengan capitalize each word. Jadi setiap kata dalam sebuah kalimat yang saya blok tadi akan berubah menjadi kapital di huruf awalnya saja. Paham ya? Kemudian ini sepertinya dulu sudah pernah saya jelaskan ya tentang find, replace, and go to. Yang pertama find, seperti artinya yaitu mencari. Jadi gunanya adalah untuk mencari kata-kata yang kita gunakan. Jadi biasanya kita perlu menggunakan kita perlu mencari, misalnya dokumennya terlalu banyak. Aduh, saya pengen mencari nama Ani misalnya dalam dokumen tersebut. Gimana caranya? Apakah saya harus membaca semua? Tidak perlu ya. Kita bisa menggunakan bantuan dengan menggunakan fitur find ini. Ya, bagaimana kita cara bisa menggunakan fitur find ini? Kita bisa klik tanda keker ini, tanda keker ya, alat bantuan untuk melihat, atau ada tulisannya find, atau kita bisa menggunakan bantuan tombol keyboard dengan paduan Ctrl plus F. Kemudian ketik kata yang akan dicari dalam kotak find word.
Kemudian klik find next untuk mencari kalau misalnya jumlah katanya lebih dari satu. Kemudian tutup jendela tampilan X, find and replace. Ya, kita praktekkan ya. Misalnya saya punya dokumen banyak ini. Saya butuh untuk mencari misalnya keperawatan tanpa harus kata keperawatan ya misalnya. Tanpa harus membaca semua, kita akan segera menemukan dengan mudah dengan cara menggunakan fitur find ini. Di sini fitur find itu di home, di pojok kanan, pojok atas ya. Kita klik find di sini. Nah, di sini akan ada kategorinya, kata apa yang akan kita cari di dalam dokumen tersebut. Misalnya kita akan cari kata keperawatan. Ya, hal yang akan kita cari adalah dengan find next. Klik find next. Nah, kita lihat dokumennya. Oh, ternyata ada satu di sini keperawatan. Next lagi, kalau misalnya ada lagi. Oh, ada lagi. Kita cari lagi. Oh, ada lagi di sini. Kita cari lagi. Oh, ada lagi di sini. Klik ada lagi di situ. Ada lagi di situ dan habis. Kalau sudah kita klik-klik lagi terus ada keterangan seperti ini, berarti dia bilang bahwa pencarian kata tadi sudah berhasil, sudah selesai ya. Begitu. Tinggal di close. Nah, gampang ya untuk menemukannya. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur replace atau mengganti. Mengganti ini sama fungsinya. Jadi ketika di dalam dokumen itu kok kita akan rubah kata-kata yang ada di situ. Misalnya di dalam dokumen itu banyak kata-katanya mahasiswa ya, mahasiswa, mahasiswa, mahasiswa. Padahal misalnya kita harus ganti mahasiswa itu menjadi siswa. Kita tidak perlu baca semuanya. Yang kita perlu adalah dengan cara replace saja, find and replace. Klik icon replace, lalu tekan tombol Ctrl plus H, ketikkan kata yang ada pada dokumen yang akan kita ganti dengan di kotak find what. Kemudian ketik kata pengganti di kotak replace. Kemudian klik replace all untuk mengganti semua atau replace untuk mengganti satu-satu saja. Kita coba. Di sini ada tombol replace, di bawahnya find. Ya. Find what ini berfungsi adalah mencari kata apa yang akan kita ganti. Ya, misalnya saya akan mengganti kata mahasiswa diganti dengan kata siswa. Yang perlu kita lakukan adalah replace. Replace ini adalah mengganti satu-satu. Kalau kita klik replace, ding ding, berarti ini yang akan kita ganti nanti. Jadi siswa kan dia. Kalau kita replace all, berarti nanti setiap ada kata mahasiswa di dalam dokumen tersebut akan terganti secara otomatis menjadi siswa. Nah, di sini ada keterangannya. Kata-kata yang tadi menggunakan kata-kata mahasiswa sudah diganti menjadi siswa dan semuanya berjumlah 5 pergantian. Ya. Nah, yang ada mahasiswanya tadi sudah diganti siswa. Kemudian close. Gampang ya. Oke. Ya, itu tadi tentang mengedit naskah. Saya kira untuk pertemuan kita pengganti pertemuan yang lalu kita bisa sama-sama praktekkan. Nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian tentang bagaimana cara mengedit naskah ini. Untuk itu teman-teman sekalian, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pada kesempatan hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Untuk itu jangan sungkan-sungkan dan jangan malas untuk sering-sering praktek menggunakan teknologi informatika ya, karena itu sangat berguna sekali untuk
kehidupan kalian ya. Untuk itu salam semangat dari saya. Selamat menunaikan aktivitas sehari-hari. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. See ya.